Shalom, saudara, kita memasuki episode 866. Senang kita jumpa di acara ini ya Pak Yehuda. Mari Pak, baca Pak. Baik Pak, yang pertama dari seorang wanita berusia 25 tahun, belum menikah, tinggal di Jakarta Utara. Iya. Shalom, kenapa Tuhan selalu kasih saya cobaan? Nah, maksudnya cobaan ini kesulitan kali ya. Iya. Oke. Kalau sudah tidak mau dicobai, kita tidur di Menteng Pulo, Gunung Gadung, San Diego Hill, Kuber, kuburan. Selama kita hidup, pasti ada cobaan. Nah, kita harus melihat maksud cobaan itu apa. Bagi iblis mau menjatuhkan, menyusahkan, membuat kita menderita. Tapi Tuhan menjadikan cobaan itu mendewasakan kita. Sebab hidup ini sekolah kehidupan, school of life. Ada soal-soal, nah itulah pencobaan itu soal-soalnya. Kalau orang tidak punya pencobaan itu diragukan. Apakah dia sekolah atau tidak. Ingat ya, hidup kita hanya 70, 80, 90 tahun untuk kekekalan. Jadi kalau kita dibentuk Tuhan, disekolahkan Tuhan lewat pencobaan, kita bersyukur. Ikuti terus ID terus, doa pagi bersama saya. Nanti pikiranmu akan terbuka dan mengerti. Tuhan berkati. Pertanyaan berikutnya dari seorang wanita berusia 45 tahun, menikah, tinggal di Manado. Shalom Pak Pendeta, saya sudah berumah tangga 26 tahun, 13 tahun suami saya hidup dalam perzinahan. Selama ini kami tetap bersama-sama walau rumah tangga kami selalu bertengkar. Dan saat ini Pak, saya minta pisah dari suami saya, karena suami saya sudah 2 bulan ini hidup dengan selingkuhannya. Pak, saya hanya minta pisah bukan cerai, tapi suami saya tidak mau pisah. Apa yang harus saya perbuat dengan kehidupan rumah tangga saya ini, Pak? Suami tidak mau cerai. Tidak mau pisah. Tidak mau pisah. Iya. Dan karena suami saya sudah 2 bulan ini hidup dengan selingkuhannya. Tapi tetap masih mau bersama sama istri. Iya. Yang pertama begini, kamu jangan mengusahakan cerai atau pisah. Saya kira sudah punya anak ya. Iya. Nggak disebut ya. Nggak disebutkan sih Pak. Perceraian itu menyakitkan anak-anak. Jadi jangan sampai cerai. Usahakan tidak. Jadi kalau kamu hidup bersama, ya tetaplah hidup bersama. Seperti teman. Seperti tetangga yang hidup di rumah. Kalau benar-benar dia selingkuh dan kamu membuktikannya, kamu harus berkata, Pap, aku tidak mau tidur dengan kamu. Saya tidak mau kena penyakit. Itu alasan yang paling bagus. Saya mau melayani, tapi kalau kamu ada selingkuhan, saya tidak tahu dia apakah kena penyakit kelamin atau penyakit yang lain sehingga saya tertular, tubuh kita bait Roh Kudus. Kamu harus berkata begitu. Nah, kamu lihat bagaimana reaksi dia. Nah, sekarang kamu fokusnya mencari Tuhan saja. Ya, enggak usah bertengkar. Kamu belajar apa yang saya ajarkan itu 3D itu. Diam, diam, diam. Kalau kamu diam itu kelojotan sendiri dia. Dia mau apa, kamu diam. Dia mau apa, kamu diam. Layani dengan baik tapi tidak usah berdebat. Jangan bertengkar. Karena pertengkaran terjadi jika kamu mengucapkan kalimat dan adu argumentasi. Jangan adu argumentasi, kamu diam. Kamu lakukan dulu nasihat saya ini, lalu setelah ini saya mau lihat perkembangannya. Ya, kamu kirim lagi pertanyaan, saya mau dengar. Oke, coba kamu lakukan ini, ya. Jangan pisah, karena kamu bisa dendam sehingga kamu pisah. Yang kedua, mungkin ada keinginan kamu menikah lagi dengan pria yang lebih membahagiakan. Nah, yang kedua ini jauhi, karena kamu bisa malah mendapat pria yang lebih menyusahkan, ya, lebih menyusahkan. Nah. Kamu juga harus ingat satu hal, bahwa pria berzina, berselingkuh itu bukan cita-citanya. Dia tidak pernah bercita-cita mau selingkuh. Setan mengarahkan dia selingkuh. Jadi kalau orang yang menjadi ayah anakmu, kamu pertahankan, kamu jangan cerai dulu. Tunggu dia bertobat. Dan hidupmu memancarkan kebaikan yang buat dia bertobat. Top, teruskan. Selanjutnya dari seorang wanita berusia 24 tahun, belum menikah, tinggal di Jakarta. Shalom Pak Eras, saya bersyukur menemukan khotbah Bapak karena menguatkan saya dan mengubahkan soal pola pikir dunia.
Di mana sekarang ini saya semakin bertekad untuk tetap hidup sederhana dan berkenan di hati Tuhan. Pak, saya sedang mengalami kebimbangan dalam hubungan percintaan saya. Saya sedang didekati oleh pria yang jauh mengerti pribadi saya. Dia juga mau mendengarkan saya saat membahas soal firman Tuhan, meskipun dia beragama Buddha. Saya merasa aman dan nyaman saat bersama dengannya. Tetapi saya sudah menjalin hubungan dengan kekasih saya seiman, kurang lebih 4 tahun lamanya, dan kita sudah mempersiapkan untuk ke jenjang lebih lanjut. Tapi akhir-akhir ini saya banyak berselisih dengannya dan intensitasnya hampir setiap hari. Dari pandangan saya, perselisihannya karena respon dari pacar saya yang merasa sifat saya tidak kunjung berubah untuk menjadi lebih dewasa. Padahal dari awal kita menjalin hubungan, saya memang tipe orang yang susah dibilangi jika sedang emosi dan dengan nada tinggi, tetapi mau mendengarkan jika dibilangi secara halus. Dia sempat mengatakan tidak tahan akan sikap saya yang keras dan hampir ingin menyerah. Saya pribadi tidak pernah sekalipun berpikir demikian, karena memang sebelum kami memulai hubungan ini, saya bawa dalam doa. Saya sudah ke tahap sangat jenuh dengan hubungan ini, karena sudah banyak hal yang saya korbankan untuk kekasih saya, dari segi dana, waktu, dan support untuknya juga keluarganya. Tapi dia lebih merasa terbeban karena sifat saya. Pak Era, sejujurnya besar harapan saya untuk dapat merubah diri saya. Saya selalu mendoakan tiap malam untuk Roh Kudus bantu pimpin saya. Namun tak jarang saya masih meleset. Dalam kebingungan hubungan percintaan saya pun berdoa dan puasa. Pak, apa yang harus saya perbuat? Apakah saya lebih baik tidak lanjut dengan pacar saya dan lebih melakukan refleksi diri selama masih single, atau tetap melanjutkan hubungan ini? Namun ada ketakutan saya dalam kehidupan rumah tangga saya kelak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama, dengan hadirnya pria baru, kamu akan lebih mengalami friksi. Selain 3 tahun itu menjenuhkan, 4 tahun lagi ya. 4 tahun itu lama loh. Kamu sudah melewati hari-hari panjang dan hubungan pacar terlalu lama itu menciptakan kejenuhan. Iya, menciptakan kejenuhan. Lalu hadirnya pria ini membuat intensitas perselisihan kamu bisa tambah naik. Kamu bisa lebih seperti cari gara-gara. Dan itu akhirnya sebenarnya tidak objektif. Lalu mengenai pria yang kamu katakan bahwa dia jauh mengerti pribadi saya, mungkin dibanding pria yang sekarang ini kali ya. Saya nggak yakin itu. Saya nggak yakin. Kamu udah ketemu dia berapa puluh tahun? Oh, nggak sampai puluhan tahun. Oke, udah berapa tahun? 2, 3, 4, 5 bulan? Itu nggak bisa buat ukuran, nak. Kamu belum pernah ketemu orang-orang cerdas yang pintar menyembunyikan perasaan dan bersikap. Kalau kamu menarik, kamu cantik, dia berani bayar berapapun harganya. Bersikap mengerti, oke. Kamu usia 24 tahun, kamu belum tua sekali. Belum tua sekali. Lalu kalau pacar kamu menunjukkan rasa ketidakpuasan dari karakter kamu, itu bisa objektif dan kamu pun juga mengakui. Pria yang baru kamu kenal sudah tahu nggak karaktermu? 4 tahun pacar kamu itu bisa menahan diri menghadapi kamu yang temperamen, yang ups and down, naik turun emosimu, kadang-kadang meledak bahkan. Pria yang baru ini bisa nggak setahan pacarmu yang lama? Belum tentu. Apalagi dia bukan orang seiman. Ya, saya tidak mengatakan orang seiman pasti lebih dewasa dari orang yang tidak seiman. Belum tentu juga. Kedewasaan mental seringkali terpengaruh oleh pendidikan, lingkungan keluarga, dan lain-lain. Tapi kalau pacarmu itu mengenal Kristus dan bertumbuh, itu bisa sempurna. Jadi kalau saya lihat situasi ini, kamu sudah mulai mau keluar dari hubungan kamu dengan pacar lama ini dan pengen atmosfer baru. Dan ini bahaya. Saya tidak katakan kamu pasti sengsara kalau putus dari pacarmu ini. Tetapi kalau kamu hanya karena pria yang beragama lain kamu putus, itu berbahaya. Jadi sebaiknya sekarang kamu cooling down dulu. Kamu jangan deket-deket pria lain dulu deh ya. Pria yang tadi say hello aja teman oke.
Tapi kalau sudah mulai ada pertemuan-pertemuan khusus, kamu akan terbawa. Kamu akan menikmati anggur baru. Anggur baru membuat kamu buang anggur lama. Itu masalahnya. Padahal anggur lama belum tentu lebih buruk. Betul nggak? Ya. Anggur baru belum tentu lebih baik, hanya karena ada kenikmatan baru. Sebab ketika kamu mengenal pria yang baru, sentuhan yang baru, itu nyaman. Itu bisa dinikmati lebih dari yang sudah 4 tahun. Wah, itu bahaya sekali, nah. Sebaiknya kamu freeze dulu hubungan kamu dengan pria lain, kamu tutup, kamu banyak berdoa, mencari Tuhan ya dengan Om Eras. Nah, biar Tuhan memberikan kamu petunjuk. Jangan gegabah ya. Saya lihat kamu juga wanita yang rela berkorban, betul. Wanita yang bertanggung jawab, betul. Tapi kamu dominan. Kamu dominan. Kamu ada unsur otoriter. Dan pacar kamu sudah cukup sabar sebenarnya. Ya. Keluarga yang laki-laki sudah setuju kali ya. Walaupun ada ragu-ragu juga dengan wanita model begini. Keras. Hanya Tuhan yang bisa menuntunmu, nak. Itu saran Om Eras, hanya kamu berdoa, mencari Tuhan, minta bimbingan Tuhan. Yang jadi masalah utama sekarang bukan pacar mana yang layak jadi pasanganmu. Karaktermu yang harus diubah. Karena karaktermu menentukan keselamatan kekalmu. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang pria berusia 30 tahun, Duda, tinggal di Karawang Barat. Ya. Shalom Pak, saya tanggal 12 Desember 2023 nonton YouTube Trinitas Monoteisme bagian 1. Luar biasa Pak. Yang saya amat-amatin, Pak Eras sekarang makin rapih mengatur kata kalimat untuk jemaat agar lebih mudah dimengerti. Saya suka ada bagian kayak Pak Eras seakan-akan lakukan tanya jawab secara nggak langsung ke jemaat. Itu sangat kena Pak, supaya jemaat bisa menangkap dan mengerti apa yang Pak Eras jelaskan. Ini sudah seperti kelas belajar firman Allah Pak, sangat bagus, hehehe. Makin berkembang Pak Erastus karena sudah belajar dari pengalaman pelajaran logos ya Pak. Haleluya Pak. Pak, saya mau cerita nih. Mungkin lebih tepatnya bertanya. Pak Eras hubungannya baik-baik saja kan dengan Pak Wignyo? Ya. Kali-kali Pak, kalau ada momen Pak Wignyo ada di GSKI MAG, suruh Pak Wignyo di samping Pak Eras. Karena walau bagaimanapun juga Pak Wignyo yang menarik saya belajar lebih dulu di YouTube. Baru setelah mengenal Pak Wignyo, saya makin terhisap belajar di YouTube Pak Erastus. Hehehe. Kadang kalau saya lihat Pak Eras dan Pak Wignyo satu panggung itu ya, haleluya Pak, seperti prajurit Tuhan Yesus yang sedang berjuang demi pekerjaan Allah Bapa. Saya curhat jujur saja ya Pak Eras, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada asisten Pak Erastus yang membantu pelayanan di GSKI maupun yang di on-site ataupun yang di YouTube asistennya. Ya. Yang saya lihat Pak Wignyo Tanto punya karunia mengajar seperti Pak Eras dalam hal mengajar firman. Kenal Pak Wignyo sudah 11-12 seperti Pak Erastus gitu. Benar-benar firman saja yang dikatakan. Kalaupun cerita itu nggak bertele-tele. Tetap sesuai konteks Alkitab. Mantap Pak. I miss you Pak Eras, I love you. Saya sangat terberkati bagian 1 Trinitas Monoteisme. Haleluya. Saya akan selalu ingatkan Pak Eras, saya yang duduk di GSKI MAG di F selalu pakai topi dan sweater. Tetap semangat Pak Eras dan asisten Pak Eras di GSKI MAG. Amin. Ya. Masukannya bagus, tapi so far atau selama ini dengan Pak Wignyo, saya fine-fine, benar-benar baik-baik. Pak Wignyo suka di sini, duduknya di belakang, ya, jadi tidak kelihatan mungkin. Dan Tuhan menempatkan asisten-asisten di sekitar saya yang mungkin tidak seperti Pak Wignyo, tetapi bisa melengkapi saya sepenuhnya untuk membantu pekerjaan Tuhan. Terima kasih untuk masukannya. Saya senang ada respon ini, baru respon pertama ya dari yang mendengarkan monoteisme. Pertama ya. Dan ternyata positif. Thank you. God bless you. Terus. Berikutnya dari seorang perempuan berusia 23 tahun masih single tinggal di Jakarta. Shalom Om Eras, semoga Om, keluarga dan seluruh aktivis GSKI Rehoboth dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Om, keluarga saya adalah keluarga yang takut dan taat akan Tuhan. Kami sekeluarga sudah mengikuti ajaran Om Eras sejak sekitar tahun 2008. Baru-baru ini kami mengalami musibah yang membuat mama, papa, dan kakak saya bertanya-tanya apakah Tuhan ada atau tidak. Karena rasanya Tuhan tidak menolong kami.
Singkat cerita, kakak saya ingin melaksanakan pernikahan. Kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Namun seminggu menjelang hari pernikahan kakak saya, ada saja hal yang muncul dan mendesak dari segi dana. Sebagai calon besan, ayah saya berkonsultasi dengan calon besannya tentang bagaimana sebaiknya atau apakah ada jalan keluar dari pihak keluarga calon. Namun ternyata keluarga calon malah mencemooh kami. Calon kakak saya bahkan berteriak-teriak di rumah kami, mengeluarkan kata-kata yang tidak patut, mengatai keluarga kami seperti kebun binatang. Kami sudah mencoba mediasi antara kedua keluarga bersama seorang penengah, namun hasilnya tetap sama. Calon kakak itu maksud ipar ya? Calon iparnya, ya, pasangan dari kakaknya. Terus Ya. Enggak, ini calon kakaknya ini laki atau perempuan? Ini kakaknya nggak diceritakan. Kakaknya perempuan ya. Kakaknya perempuan. Jadi yang teriak-teriak ini Kakak iparnya calon kakaknya laki-laki. Laki-laki. Terus Ya. Keluarga kami dicemooh, dipermalukan, dihina, bahkan kakak saya dikatakan sebagai wanita yang bodoh. Pada akhirnya 6 hari sebelum menikah, pihak calon memutuskan secara sepihak. Om, saya mohon bimbingan dan doa mengenai hal ini. Jujur saya tidak bisa menerima keluarga kami dicemooh seperti ini. Tetapi saya juga tidak memiliki kekuatan. Mama dan papa saya melarang untuk membalas karena mereka percaya bahwa Tuhan pasti akan membela, menolong, dan membiarkan Tuhan yang akan berperkara. Dalam Kristen yang benar, apakah boleh kita merasakan sakit hati sampai dalam dan menyumpahi? ya kalau kita bisa sakit hati sesaat, itu tidak bisa dihindari. Tapi kita mestinya seperti kucing. Bisa menjilati luka sendiri dan menyembuhkan. Ya. Jadi kita mesti menyembuhkan luka kita. Mesti saya ngomong nih nanti. Memberikan penguatan ya untuk keluarganya ya. Mesti keluarganya diberi penguatan ini. Ini terhina sekali nih. Ya. Ini kalau soal terhina begini karena aku udah sering terhina jadi merasa bagaimana pahitnya dihina orang ya. Ya. Sebenarnya bersyukur loh mengalami ini. Kenapa? Untung belum kebablasan punya ipar seperti itu. Ya. Sangat tidak etis. Sangat tidak etis bisa teriak-teriak begitu ya. Ya. Waduh, ini monsternya berat. Nggak apa-apa. Syukur nggak jadi. Oke? Nggak usah sakit hati. Sakit hati nggak ada untungnya. Ya? Balas dendam nggak boleh. Biar Tuhan yang akan bertindak. Beri kesempatan Tuhan untuk membalas, tapi jangan didoakan. Jangan berkata Tuhan balas ya, nggak usah. Tuhan punya hitungan. Semua ada tatanannya. Bersyukur tidak jadi menikah dengan pria ini. Bersyukur. Udah jangan diterusin lagi. Kalau diterusin menyesal punya kakak ipar seperti ini. Wow, tidak ada etika, bener kampungan itu. Ya, udah jangan menikah dengan orang kampung ya. Orang kampung secara fisik nggak apa-apa. Ini kampung secara mental payah. Orang kampung secara fisik bisa dijadikan priayi. Ini kalau kampung secara mental susah jadi priayi. Iya. Oke, teruskan. Selanjutnya Pak dari nomor 0856937 sekian. Ya. Tidak menyebutkan identitasnya. Oke. Maaf saya ingin bertanya Pak, saya suka tiba-tiba muncul keinginan makan di restoran tertentu atau lagi ingin jalan-jalan di mall atau muncul keinginan pergi ke suatu tempat wisata untuk liburan. Apakah hal tersebut tidak berkenan di hadapan Tuhan Pak? Sebenarnya sih nggak masalah, cuman kamu itu apa yang kamu alami tanda bahwa kamu tidak memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Jalan-jalan nggak apa-apa, tapi kalau kita jadi korban pikiran mendadak, berarti kamu tidak punya kesibukan yang mengarah kepada satu tujuan. Oke? Jelas, teruskan. Dalam pikiran dan perasaan saya juga sering tiba-tiba muncul hal ini Pak. Yang pertama muncul rasa emosi dalam hati ketika orang bersikap atau berkata-kata yang melukai atau menyindir. 2, muncul rasa rangsangan libido ketika memandang wanita, ini manusia lama. 3, muncul merasa hebat dari manusia lain ketika dipuji atau saat momen tertentu. Ini bagus, dia sadar ada monster itu. Ya. Itu semua kita miliki. Berapa usianya ini? Nggak disebutkan juga Pak, pria. Tapi Itu semua kita miliki. Ya. Saya juga miliki, tapi saya sudah melewatinya tentunya. Jadi saran saya, kamu belajar firman Tuhan, doa setiap hari bersama saya, miliki tujuan hidup. Ya, dari apa yang kamu kemukakan menunjukkan kamu belum memiliki tujuan hidup yang mantap.
Kamu bisa jadi korban pikiran mendadak. Kamu bisa berbuat dosa, lalu kamu akan menyesalinya. Tetapi kalau kamu sudah berbuat dosa 1 kali, 2 kali, 3 kali, dari kekosongan hatimu, itu akan jadi ikatan dan kamu akan terbelenggu. Ya, yang bisa mengisi kekosongan jiwamu bukan makan di restoran, jalan-jalan wisata. Tuhan. Nanti kalau tidak ada kesempatan jalan-jalan, makan di wisata, nanti kamu mikirin muncul pikiran jorok, kau nikmati sampai kau berbuat dosa. Lalu kalau ada kesempatan emosi, kamu nikmati emosimu atau kemarahanmu. Tubuhmu jadi bait setan. Rusak. Ayo ikut Om Eras, berjalan bersama dengan Tuhan. Ya semua kita ikut Tuhan Yesus ya. Belajar firman, berdoa supaya kita bisa dikeluarkan dari belenggu manusia lama. Terus. Perasaan di atas sering tiba-tiba muncul kepada saya, Pak. Tapi puji Tuhan saya masih bisa menyadari hal tersebut. Amin, kalau bisa puji Tuhan terus. Dan berjuang untuk tidak tenggelam dalam pikiran dan melakukan tindakan dosa. Saya percaya ini tuntunan Roh Kudus melalui rutin ikut doa pagi bersama Truth ID, doa pribadi dan mendengar bimbingan khotbah Bapak dari Truth ID. Betul kan? Saya belum membaca tulisan ini, belum. Ini spontan ya saudara, ini semua spontan, saya belum baca. Tadi saya katakan itu benar. Top. Jadi kamu sudah melakukan nasihat saya. Sebelum saya nasihati. Terus. Saya ingin bertanya pendapat Bapak. Apa standar atau ukuran dalam pikiran dan perasaan kita dikatakan atau dinilai tidak berkenan atau berdosa kepada Tuhan? Itu pribadi. Jadi kalau orang bergaul dengan Tuhan, dia tahu ini menyakiti Tuhan atau tidak. Betul? Itu pribadi. Karena kalau kita mengukur perbuatan kita dari hukum menghormati orang tua, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, tidak perlu suara Roh Kudus. Nurani sudah bisa membedakan. Tetapi kalau kesucian itu dari hal kecil, nah itu hanya Roh Kudus yang bisa memberikan kita petunjuk ini berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Terus. Apakah ketika 3 hal di atas tiba-tiba muncul dalam pikiran, berarti langsung tidak kudus, berdosa dan tidak berkenan, Pak? Atau tergantung bagaimana respon dari pikiran dan perasaan kita terhadap rangsangan yang muncul tersebut? Kalau baru muncul, kita bisa menghalau. Kita tidak bisa, kita bisa menghalau burung yang mau bertengger di kita. Kita tidak bisa melarang burung terbang dari kepala kita, tapi bisa menghalau kalau dia mau bertengger. Jadi kalau lewat, oke, tapi jangan dia bertengger atau membuat sarang di kepala kita. Terus. Ketika 3 hal di atas cuma muncul saja, perasaan damai saya bisa jadi tidak enak, Pak. Apakah hidup kudus serupa dengan Tuhan Yesus berarti tidak boleh sama sekali tiba-tiba ada muncul di perasaan dan pikiran 3 hal di atas? Kan lagi proses, pasti kamu juga pasti muncul. Nanti sampai suatu saat kamu tidak bisa muncul karena kamu sudah begitu bersih. Sehingga ketika muncul pun belum sampai terbang udah lewat. Oke? Jadi kita tidak bisa melarang burung terbang di kepala kita, tapi kita bisa melarang kalau dia bersarang. Jadi kalau muncul, belum dosa. Tapi kalau kita nikmati bersarang, baru dosa. Top. Teruskan. Berikutnya dari seorang pria berusia 33 tahun tinggal di NTT. Ini saya ingin berbicara dengan Pak Erastus. Suatu hari kakak saudara saya datang ke rumah pada hari Minggu dan memberitahu saya bahwa saya terpilih sebagai calon majelis di satu gereja. Kakak saya juga menyampaikan bahwa tim majelis akan datang untuk bersilaturahmi dalam waktu dekat. Saya menunggu kedatangan mereka, tetapi sayangnya mereka tidak pernah datang. Singkat cerita, saya mendengar bahwa gereja sudah melakukan rapat dengan anggota majelis yang baru. Saya merasa sangat kecewa dengan gereja ini, bahkan ketika saya bertemu dengan kakak saya, ia tidak pernah membahas apa yang dia sampaikan awalnya kepada saya. Saya ingin bertanya, apakah Tuhan belum mempercayakan saya untuk menjadi seorang majelis? Meskipun saya aktif dalam pelayanan termasuk berkhotbah di persekutuan doa. Mohon jawaban Pak Pendeta, Tuhan memberkati. Kenapa sih kamu masalahkan yang begini nih? Ini bukan masalah. Jadi majelis syukur, nggak jadi majelis syukur. Yang penting itu kamu jadi pelita walaupun tidak jadi pendeta. Ya kan? Jadilah pelita. Udah, nggak masalah. Kamu kok masih sakit hati soal begini? Kau belum matang. Kau belum dewasa. Berapa umurnya? 33. Ya, kau masih muda. Belum ya. Udah, yang penting kamu jadi berkat. Berarti memang belum waktunya kamu jadi majelis. Emangnya kalau jadi majelis kamu jadi apa?
Dapat berkat apa? Yang penting kamu jadi berkat, jadi majelis tapi ompong untuk apa? Nggak bisa buat apa-apa, yang penting kamu jadi berkat. Oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang pria berusia 67 tahun, menikah tinggal di Jawa Timur. Sudah menikah ya. Salam hormat dan salam kasih persaudaraan kepada Bapak rohaniku. Ada yang perlu saya pertegas mengenai ayat di Korintus 14 ayat 4 mengenai membangun diri sendiri. Apakah artinya memperkuat rohani dan juga iman kita? Saya mohon pencerahannya dan mempertajam ayat ini. Terima kasih dan salam kasih buat Bapak Erastus, juga Bapak Yehuda, Pak Andris, juga seluruh tim ABAM. Tuhan Yesus memberkati dan pelayanan ABAM semakin dipakai Tuhan dalam melayani jiwa-jiwa yang membutuhkan kasih Tuhan. Oke. Sebenarnya ya, apa tadi intinya apa ya? Apakah artinya memperkuat rohani dan juga sebenarnya iman? Begini, Tuhan tidak bisa menolong kita kalau kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Iya. Jadi kita harus membangun diri, artinya kita harus serius dalam pertumbuhan iman kita, betul nggak? Iya. Bagaimana memetakan hari, bagaimana menghindari tontonan yang tidak perlu, menghindari persahabatan dengan orang yang tidak takut akan Allah, menyediakan waktu berdoa, baca Alkitab. Itu yang kita bangun. Tidak bisa dibangun oleh orang lain. Menyediakan waktu untuk mendapat lawatan Tuhan. Kalau tidak menyediakan waktu, nggak bisa dilawat Tuhan. You sibuk sendiri? Iya. Itu maksudnya. Oke, puji Tuhan. Jelas ya? Jelas, Pak. Terus ini ada pertanyaan tentang Iya. apa ini? Hamil sebelum nikah ya. Ini pribadi ya. Kita lewati ya nanti. Tadi ya. Kasihan ini. Iya. Aduh, jangan hamil sebelum nikah. Banyak masalah muncul ya. Pahit ya. Oke. Jadi yang pacaran jangan lakukan hal yang tidak patut. Senang yang tidak seberapa, penderitaannya panjang. Oke, terus. Dari seorang wanita berusia 43 tahun menikah tinggal di Sumatera Utara. Pak Pendeta, masalah yang saya hadapi adalah tentang ekonomi dan keluarga, sampai di ambang perceraian. Saya berniat untuk menjual ginjal karena terlilit hutang, saya sudah putus asa, Pak. Suami saya pun selalu menindas saya tak sanggup lagi jalani hidup ini. Tolong saya, Pak Pendeta, mohon solusinya. Ya, ini nggak bisa solusi kecuali kita tahu masalahnya itu kenapa harus diketahui secara lengkap. Masalahnya apa? Kita nggak bisa memberikan tuntunan, oke? Terakhir, atau lagi? Iya. Yang terakhir identitasnya tidak disebutkan dari 081344 sekian-sekian. Shalom Bapak Ibu semuanya, saya bukan mau tanya jawab Alkitab, tetapi saya mau minta bantuan dari Bapak Ibu untuk pembangunan gedung sekolah kami. Yang saat ini kami bersekolah di gedung darurat. Ya. Saya salah satu guru dari yayasan ini dari daerah ini Pak ya. Ya, cobalah. Ya. Yang ini juga harus diperhatikan. Ya. Oke, harus diperhatikan. Ya, kalau serius memang perlu topangan, kita tidak boleh tutup mata terhadap penderitaan orang lain ya. Saya kira itu saja ya di episode ini. Sampai jumpa di episode yang akan datang ya. Tuhan berkati. Haleluya.